Pada tahun 1380 Masehi, Kerajaan Sriwijaya di Palembang tengah diserang dan terlibat pertempuran dengan kerajaan besar di Jawa, yakni Majapahit. Dalam peristiwa itu, seorang putra mahkota Kerajaan Sriwijaya berhasil melarikan diri ke Tumasik atau Singapura. Ia bernama Prameswara. Di Tumasik, Prameswara malah membunuh penguasa setempat dan mengangkat dirinya menjadi penguasa baru di sana. Melihat perbuatan itu, Siam yang merupakan penguasa Tumasik tidak tinggal diam dan mencari Prameswara. Merasa takut dengan serangan Siam, akhirnya Prameswara melarikan diri ke Malaka. Kemudian Prameswara beserta pengikutnya melanjutkan pengembaraannya di negeri Malaka dan menemukan sebuah perkampungan kecil yang terpencil. Dan di sana sudah terdapat penduduk asli yang merupakan suku laut yang hidup sebagai nelayan dan bajak laut. Melihat wilayah tersebut, Prameswara merasa aman dari ancaman Siam. Dengan bantuan pengikutnya dan masyarakat lokal, ia membangun Malaka. Beberapa tahun memimpin negeri Malaka, akhirnya pada tahun 1384 Masehi, Prameswara memeluk agama Islam. Kemudian ia menikah dengan putri kerajaan Pasai dan mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah dan mendirikan Kesultanan Malaka sekitar tahun 1403 Masehi. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat peranannya sebagai jalan lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Letak geografis Malaka sangat menguntungkan, yang menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Dengan letak geografis yang demikian, membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya. Setelah Malaka menjadi kerajaan Islam, para pedagang, mubalik, dan guru sufi dari negeri Timur Tengah dan juga India makin ramai mendatangi kota Bandar Malaka. Dari bandar ini, Islam dibawa ke Patani dan tempat lainnya di Semenanjung seperti Pahang, Johor, dan juga Perlak. Pada tahun 1414 Masehi, Sultan Muhammad Shah wafat dan tampuk pemerintahan diberikan kepada putranya, yakni Sultan Iskandar Shah. Di masa kepemimpinannya yang berlangsung lebih kurang 10 tahun, diketahui bahwa Malaka pada masa itu semakin berkembang menjadi satu kesultanan penting di Nusantara Melayu. Sikap sang sultan yang diketahui sangat ramah dan terbuka mampu menarik para pedagang untuk berkunjung ke Malaka untuk melakukan transaksi dagang. Sepeninggal Sultan Iskandar Shah, tampuk pemerintahan diberikan kepada putranya yang kedua, yakni Raja Ibrahim, yang ketika itu masih berusia sangat belia, yaitu 1 tahun 5 bulan. Atas alasan itu, maka pemerintahan dijalankan oleh saudara ibunya yang bernama Raja Rekan dan digelari dengan Sultan Abu Syahid. Sedangkan di sisi lain, Raja Qasim yang merupakan putra sulung dari Sultan Iskandar Shah yang semestinya menjadi ahli waris tata kerajaan justru terlantar. Ia diusir dari istana dan terbuang melarat hingga menjadi nelayan yang miskin. Hal ini menyulut api amarah di dada Raja Qasim untuk membalaskan dendamnya kepada Sultan Abu Syahid dan merampas kembali haknya untuk menduduki singgasana Kesultanan Malaka. Pada tahun 1424 Masehi, akhirnya Raja Qasim berhasil membunuh Sultan Abu Syahid dan naik tahta Kesultanan Malaka dengan gelar Sultan Muzaffar Shah.
Pada masa Sultan Muzaffar Shah, dapat dikatakan Malaka mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Hal ini tak terlepas dari peran sang sultan yang memimpin dengan bijaksana. Bahkan, dikatakan bahwa sultan semakin memperketat aturan yang ditinggalkan oleh kakeknya, yakni Sultan Muhammad Shah. Perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang menimbulkan kebencian dan hasrat untuk menghancurkan Malaka dari musuh lamanya, terutama Kerajaan Siam. Malaka mendapatkan surat dari Kerajaan Siam yang berisi perintah untuk kembali menyembah dan berkiblat kepada Kerajaan Siam. Namun sang sultan menolak perintah tersebut mentah-mentah. Karena Malaka adalah kesultanan yang berdaulat penuh, maka menyembah Kerajaan Siam adalah suatu kemustahilan yang tidak akan terjadi. Setelah kurang lebih selama 20 tahun, sang Sultan Muzaffar memimpin Malaka dengan sangat baik. Akhirnya pada tahun 1444 Masehi, sang Sultan menghadap sang Khalik dan tahta kerajaan diberikan kepada putranya yang bernama Raja Abdullah, atau yang digelari dengan Sultan Mansur Shah. Di bawah kepemimpinan sultan inilah Kesultanan Malaka memasuki masa kejayaan. Selain wilayah kekuasaan yang semakin luas, kemajuan yang dialami Malaka bukan hanya di bidang politik saja, tetapi juga di bidang ekonomi dan penyebaran Islam. Karena Malaka menjadi pusat lalu lintas perdagangan, maka banyak pula pedagang muslim dari Arab, India, dan juga Persia yang tidak hanya berdagang tapi juga menyebarkan agama Islam. Maka dari itu, Islam sangat berkembang dengan pesat di Malaka kala itu. Kemajuan Malaka baik di bidang perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara membuatnya semakin tumbuh dengan pesat. Malaka yang sebagai pusat perdagangan saat itu akhirnya menggantikan Sriwijaya sebagai pemegang kekuasaan terbesar di Semenanjung Melayu. Setelah memimpin Kesultanan Malaka selama kurang lebih 33 tahun, sang Sultan Mansur Shah meninggal pada tahun 1477 Masehi. Tampuk pemerintahan diberikan kepada putranya yang bernama Raja Husin dengan gelar Sultan Alaiddin Riayat Shah. Kepemimpinannya dikenal sangatlah rapi dan dermawan, tak jauh berbeda dari ayahnya. Keadilan dan bijaksananya dalam mengambil keputusan memberikan rasa nyaman, aman, dan tentram di dalam masyarakat. Ia dikenal sebagai sultan yang sangat merakyat, timbang rasa terhadap rakyat, dan peduli dengan rakyat. Pada masa kepemimpinannya, Malaka mulai memberlakukan aturan untuk wajib berjalan malam atau yang sekarang kita kenal dengan namanya ronda. Kemudian di setiap persimpangan diadakan sebuah balai yang dijaga oleh seorang penghulu atau yang sekarang dikenal dengan pos kamling. Dan juga pada masa pemerintahannya sudah diberlakukan hukum qisas. Tak lama kemudian, sang Sultan Alaiddin Riayat Shah wafat. Akan tetapi sangat disayangkan tidak diketahui kapan tahun persisnya sang Sultan wafat. Setelah sang Sultan wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Raja Mahmud yang bergelar Sultan Mahmud Shah. Tidak diketahui persis kapan sang sultan dinobatkan sebagai penerus ayahnya. Namun yang jelas, ia memegang tampuk pemerintahan di usianya yang masih terbilang sangat muda. Sehingga ini berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan di Kesultanan Malaka. Pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Shah, ia dikenal dengan pribadinya yang buruk. Kebiasaannya yang suka menggoda perempuan bahkan hingga istri-istri para pejabat istana. Selain itu, tingkahnya yang sepele terhadap kesultanan
membuat nama Bendahara Sri Maharaja lebih dikenal dibandingkan nama Sang Sultan. Hal ini karena Bendahara Sri Maharaja sudah berhasil mengendalikan kesultanan dengan sangat baik. Pada saat itu, Malaka sudah sangat ramai ditempati. Bahkan sudah ada perkampungan-perkampungan sendiri bagi setiap bangsa yang menetap di sana. Pelayanan yang sangat baik ini semakin melambungkan nama bendahara yang dikenal dengan bijaksana. Pada tahun 1509 Masehi, akhirnya Portugis mulai mendatangi Malaka, yang saat itu sudah sangat tersohor kebesarannya hingga ke tanah Eropa. Portugis mengirim utusannya untuk menghadap Bendahara Sri Maharaja yang ketika itu masih membantu Sultan dalam memimpin Malaka dan menyatakan maksudnya untuk memohon izin untuk berniaga dengan Malaka dan meminta sebidang tanah untuk dibeli dan dibangunkan gudang barang serta persediaan Portugis di Malaka. Permintaan tersebut dikabulkan oleh bendahara, akan tetapi bangunan yang tadinya hanya berbentuk gudang persediaan beralih fungsi menjadi benteng pertahanan Portugis di Malaka. Dan hal ini mulai mengkhawatirkan Sultan serta petinggi istana lainnya. Manakala Portugis memiliki niat buruk untuk mengkudeta Malaka suatu saat nanti. Dugaan buruk tersebut benar-benar terjadi. Pada tahun 1510 Masehi, serangan pertama yang dilakukan oleh Portugis dipimpin oleh Admiral Gonçalo Pereira sangat mengejutkan Malaka. Karena rencana penyerangan Portugis ini sama sekali tidak terendus oleh Malaka. Dalam upaya penggagalan ini, orang-orang Malaka meluapkan amarahnya dengan menduduki gudang sekaligus benteng pertahanan Portugis di Malaka dan menawan beberapa orang Portugis yang ada di dalamnya. Akhirnya, penyerangan pertama Portugis ke Malaka dapat digagalkan. Kemenangan yang seharusnya dirayakan justru menyulut api cemburu dan perselisihan yang semakin tajam di antara Sang Sultan dengan Bendahara Sri Maharaja. Kepiawaiannya dalam menghadapi perang bahkan mengendalikan negeri Malaka membuat bendahara lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat Malaka, bahkan hingga ke tanah asing. Inilah yang membuat Sultan menyimpan kebencian yang sangat mendalam pada bendahara, yang padahal sudah sangat berjasa bagi Kesultanan Malaka. Di saat perselisihan di antara keduanya sudah semakin nyata terlihat, mulai masuklah hasutan dari seorang lain yang ingin melihat perpecahan di antara keduanya. Orang itu ialah Syah Bandar Malaka yang bernama Raja Medeliar. Sang Sultan akhirnya mengutus dua orang besar, yakni Tun Suradiraja dan Tun Indra, untuk membunuh bendahara di kediamannya. Rencana ini pun berhasil. Bendahara beserta istri, menantu, dan pembantu setianya, yakni Hasan Tumenggung, akhirnya mati dibunuh. Dengan demikian, Sultan merasa sudah tidak ada lagi saingannya di Kesultanan Malaka. Di samping permasalahan yang terjadi di dalam internal Kesultanan Malaka, Portugis masih sangat gencar menyusun rencana untuk kembali menyerang Kesultanan Malaka. Sekalipun Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditas ekspor, khususnya merica yang dicari-cari oleh para pedagang barat. Portugis masih sangat menginginkan Malaka jatuh ke tangannya. Bahkan, politik monopolinya serta upaya kristenisasinya telah mengakibatkan para pedagang Asia, khususnya pedagang Muslim, berusaha untuk menghindari bandar tersebut. Pada awal bulan Juli tahun 1511 Masehi, Portugis kembali datang ke Malaka dengan membawa angkatan perang yang jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Akan tetapi,
yang terjadi justru di luar dugaan. Sesampainya di pelabuhan Malaka, Portugis justru disambut dengan sangat baik oleh orang Malaka. Bahkan sang sultan menginginkan perdamaian dengan bangsa Portugis dan menumpahkan semua kesalahan serta kekacauan yang terjadi pada penyerangan Portugis adalah ulah dari Bendahara Sri Maharaja. Permintaan perdamaian tersebut akhirnya dipenuhi oleh Portugis dengan syarat yang pertama, sang sultan harus mengembalikan orang-orang Portugis yang ditawan ketika itu. Kedua, Malaka harus mengganti rugi atas hancurnya gudang Portugis yang sempat diduduki oleh orang Malaka. Namun, sang sultan tidak mampu memenuhi persyaratan yang pertama, sehingga pihak Portugis merasa geram dan dipermainkan. Akhirnya Portugis menembaki perkampungan dan kapal-kapal Malaka hingga semuanya hangus terbakar. Begitupun dengan persyaratan yang kedua. Sang sultan menolak persyaratan tersebut dan memilih jalan berperang. Malaka kewalahan menghadapi serangan dari Portugis, bukan hanya karena persediaan perang yang kurang memadai, namun karena tidak adanya sosok pahlawan yang mampu mempertahankan Kesultanan Malaka, selayaknya yang dilakukan oleh Bendahara Sri Maharaja dan Tun Hasan Tumenggung. Pada kenyataannya, Portugis sangat kuat untuk dilawan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang dialami oleh Malaka. Dengan demikian, berakhirlah kejayaan Kesultanan Malaka yang telah berperan besar dalam perdagangan internasional dan juga penyebaran Islam pada abad ke-15 Masehi tersebut.